Belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba. Itu sudah pencemaran nama baik. Dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Benar nggak Pak Hamka? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain ya. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Benar nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menuduh dia germo, jual beli anak ODGJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang nuduhin tuh, oke? Ya, saya bukan menyombongkan diri, maksudnya kalau setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kelemahan, Bang. Ya, mungkin dibanding lawyer-lawyer lain ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas, tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan kami. Banyak juga, Bang. Iya, kasihan. Saya ini belajar di Amerika. Saya belajar di Amerika, saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Situ dalam hal benar-benar salah-salah. Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Saya meragukan dengan jumlah subscriber dia yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu, ya kan? Kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi, iya toh? Audit keuangan yayasan nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh Pak berpikiran buruk. Saya aja dulu sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy, besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang ini merah tuyul atau narkoba. Nanya dia, tapi kan normal lah. Mau memenjarakan orang, karena sekarang rakyat ini bebas berbicara. Rakyat itu ada undang-undang keterbukaan publik yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi buat apa ada undang-undang keterbukaan publik kalau kita ini mau bicara masih dikangkangi? Buat apa ada reformasi? Itulah pentingnya kita memahami daripada ajas umum reformasi tersebut. Alvin mengatakan dia yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nah, agar masyarakat ini tidak terbawa oleh ucapan-ucapan yang menurut dia tidak benar, lakukan upaya hukum. Jangan apa, dia jangan liar. Sekarang ini kan sudah banyak advokat yang ngomong itu sembarangan, ya. Ngomong kayak nggak ada apa namanya itu saringannya. Sebelum saya mundur kan sebenarnya saya ini kecewa sama mereka kan, sama Brian sama si Gary kan. Makanya di dalam video saya katakan jangan hanya bisa tegas sama kami aja, nah, tegas dong dubbing kliennya. Itu video saya tuh, saya dengar Novi blok. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik.
Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.